Aja karena memang dari basicnya juga menyatukan prinsip, ide, gagasan, visi misi dengan orang baru tuh nggak semudah kayak yang mana ada bang? Ini Media, kita punya waktu 10 menit untuk wawancara di sini. Kita akan habis di jam 7, masih ada next untuk teman-teman konten habis ini. Jadi teman-teman fokus untuk di konser 15 tahun Armadanya. Oke? siap. Silakan. Silent ya, Kon. Yuk, kameramen ready. Yuk. silent. Pusing banget. Iya Mbak Media. Habis joget-joget lupa. Di bangku. Siap. Mungkin boleh di review sedikit lagi yang melatar belakangi akhirnya konser tunggal ini. Iya. Jadi memang alhamdulillah selama 15 tahun berkarya ini memang ini salah satu mimpi yang belum tercapai. Sampai sekarang pun juga belum tercapai karena belum jalan kan. Nanti setelah tanggal 8 insya Allah. Jadi Armada insya Allah melaksanakan konser tunggal 15 kota dalam rangka 15 tahun Armada berkarya di industri musik Indonesia. Dan kota pertama nanti di tanggal 8 Oktober itu kita di Medan. Kota-kota selanjutnya sebenarnya kotanya tuh udah kerancang semua. Cuman memang kita mau melibatkan teman-teman seluruh Indonesia gitu. Jadi kota mana yang pengen didatangin setelah Medan, teman-teman bisa request di Instagramnya Armada sama Instagramnya VMC Entertainment sama Instagramnya SRN. Kenapa pilih di Medan mas yang pertama? Ada apa dengan kota Medan? Sebenarnya kalau dari kami pribadi itu nggak ada pilihan kota khusus mana aja gitu. Lebih ke memang kita punya data statistik daerah mana yang fanbase-nya Armada tuh besar, airplay-nya juga bagus di sana. Itu yang menentukan kita memilih kota. Kenapa Medan? Mungkin secara timing, waktu, perizinan dan segala macamnya di sana sudah terlebih dahulu. Jadi emang di sana dulu. Oke, ini kan kamu bilang kan konser tunggal yang baru dilaksanakan. Ya. Kenapa? Memang dari Enggak, memang apa ya? Kalau di luar negeri itu kan memang si artisnya ngedesain, nge-arrange sendiri tuh panggungan. Cuman kalau di kita kan versinya manggung itu di hire orang, hanya jadi pengisi acara, bukan yang punya acara. Nah, esensi dari konser tunggal itu adalah bebas melakukan apapun di acara itu, karena itu acaranya dia sendiri gitu. Dan memang itu yang sampai sekarang alhamdulillah belum pernah terjadi, baru insya Allah nanti kick off-nya kita di tanggal 8 Oktober ini gitu. Kamu nunggu selama 15 tahun dan kenapa nggak mungkin sebelum-sebelumnya ketika masih lengkap? Kenapa harus 15 juga nggak tahu ya. Kalau kami malah sebenarnya pengennya udah dari dulu pengennya. Cuman memang ada satu dan lain hal yang membuat mimpi ini tertunda terus sampai sekarang gitu. Ya banyak faktor sih, teknis juga berpengaruh. Ya alhamdulillah akhirnya bisa kesampaian juga nih di angka 15 tahun ini. Tapi idenya apa sih ketika tercuat gue pengen bikin konser tunggal Armada ini?
Banyak faktor sih, kesiapan mental juga terutama. Karena kan ini kita juga mengarrange sesuatu yang besar gitu. Jadi memang mental juga dipersiapkan, terus ada support dari promotor, event organizer, sponsor dan segala macam, itu juga berpengaruh ke terjadinya konser ini. Gitu. Mas, dari 15 kota itu udah semua apa? Sekarang ini baru berapa kota yang siapkan? Yang fix tuh 15. Jadi memang kita doanya tuh adalah 15 ini udah kesusun semua. Tapi kalau berjalannya waktu nanti bertambah jadi 45, jadi 3 negara gitu misalnya, ada Malaysia juga, ada Singapura, ada Brunei, entah nanti Hong Kong, Taiwan segala macamnya, itu ya tidak menutup kemungkinan gitu. Tapi yang dipastikan 15 ini dulu. Jadi 15 ini pun nggak baku ya? Iya, nggak baku, bisa bertambah, tapi tidak berkurang insya Allah. Iya, bisa bertambah tidak berkurang karena tergantung juga nanti permintaan ya. Iya. Kalau banyak permintaan dari orang-orang misalnya meminta di kota ini misalnya gitu kan, kita terima mungkin bisa kita tambahin. Pertimbangannya apa? Barometernya ketika minta dari orang media sosial gitu Pak ya? Iya. Media sosial berpengaruh, tapi kita juga punya data itu tadi yang gue bilang di awal, bahwa kayak apa namanya, streaming musik kan kita juga udah punya data, terus sosial media kita juga punya data, Facebook, Instagram, Twitter segala macamnya, kita udah punya data berapa banyak fans kita di kota ini. Terus ditambah lagi kayak misalnya pendengarnya Spotify, Joox dan segala macamnya, Apple Music, Langit Music dan segala macamnya itu, kan itu juga punya data tuh, di kota ini pendengarnya sekian, di kota ini pendengarnya sekian. Nah itu yang kita combine untuk menentukan kota mana yang akan kita datangi. Oke, kalau dari 15 kota itu, taruhlah minimal segitu ya, 15 kota itu, berapa waktu yang dibutuhkan kalau perhitungan dari manajemen sendiri? Dari konser pertama ke konser kedua dan selanjutnya jeda-jeda itu. Nah, polanya sekarang itu nggak kayak tour zaman dulu ya, yang naik bus dari atas sampai bawah gitu, Sumatera jejer gitu. Kita nggak yang kayak gitu. Kita di weekend. Per weekend. Wah, kemungkinan juga satu minggu tuh 2 kali. Bisa misalnya dalam satu minggu tuh bisa dibikin Ada 2 2 kali. kota. 2 kota. Bisa 2 kota. Bisa jadi. Bisa 2 kali. Bisa jadi. Ini full fisik nih ya. Insya Allah. Ya, insya Allah. Persiapannya udah seperti apa, Mas? Persiapan yang pasti ini ada, gue pribadi sih ada alasan untuk ngecilin badan. Ada alasan untuk ngecilin badan. Jadi memang fisik juga mau mau digembleng juga gitu. Karena ini memang ya namanya mimpi yang dari zaman dulu belum kesampaian ya. Kalau udah di depan mata tuh kan kita akan melakukan all out lah untuk bisa memberikan yang maksimal. Kalau dari sisi vokalnya gimana? Persiapan dari sisi vokal. Ya alhamdulillah sih selama 15 tahun berkarir ini udah ketahuan nih trouble-troublenya tuh di mana, kurangnya apa, lebihnya apa, polanya bagaimana. Ya jadi insya Allah bisa selalu kasih maksimal di setiap kota. Bang, dari 15 kota ini, ada nggak kota yang mungkin diwaspadai dalam arti mungkin fansnya kadang suka rasa atau mungkin seperti itu, atau dari segi keamanan mungkin agak perlu dikhawatirkan? Kota-kota yang danger lah mungkin. Kota danger sih kayaknya nggak ada ya, karena kan sebelum pandemi itu alhamdulillah jadwal kita kan juga jalan terus kan. After pandemi ini sekarang juga alhamdulillah juga jalannya lancar terus gitu. Kayak yang gue bilang tadi di awal tuh, gue kayak berasa lagi ada di dunia Avenger gitu. Avenger tuh Thanos abis jetikin jari tuh orang-orang berubah. Jadi semua penonton tuh sekarang euforianya berubah, animonya berubah, ambience-nya berubah. Jadi pola yang nonton tuh asik banget tuh. Jadi yang rusuh-rusuh kayaknya
hilang semua. Iya, udah hampir Gitu. udah nggak Jadi ada. udah nggak ada yang rusuh-rusuh. Jadi beberapa kali kita datang ke konser yang berbayar, nggak berbayar, festival, pemerintahan, apa segala macam lah. Itu orang datang tuh memang fokus untuk nonton, nggak ada lagi tuh yang senggolan dikit, pukul-pukulan, udah nggak. Dewasa semua ya? Iya udah penonton dewasa. Jadi emang datang tuh memang mereka mau menikmati suguhannya, konsernya. Kalau menurut kamu berapa tiap konser, berapa lagu yang akan dinyanyikan? Yang pasti semua hits. Ya alhamdulillah udah punya 6 album. Kalau alhamdulillah juga setiap albumnya kita minimal punya 3-4 hits setiap albumnya. Ya tinggal dikali aja sih. Cuman memang kita nanti itu rencananya memang by request. Jadi di setiap kota tuh songlistnya bisa beda-beda di tiap kota. Tergantung mereka, nggak ada pakem. Mereka sukanya lagu apa. Tapi maksimal 20. Ya. Yang penting Ya. lagunya lagu Armada aja. 15 sampai 20 atau lebih juga. Nanti juga kita di sosial media itu juga kita open. Seperti yang Rizal bilang tuh kita open nanti by request. By request. Nah, by request ini mereka maunya lagu apa nanti kita susun tuh. Nah, kita susun baru kita tentuin listnya juga nih. Nah, maksudnya ada slot-slot yang memang kita taruh buat khusus buat requestan. Ada lagu baru juga berarti ya? Kemarin pandemi. Lagu baru pasti dibawain karena beberapa juga lagunya jadi hits juga. Gitu. Ya plus minus sih. Secara personil pasti berkurang, secara pendapatan berlebih. 15 tahun berkarya. Komedi terus ya. Tapi itu beneran loh. Itu beneran. Enggak dong. Tetap vakum 3. Tetap 3 aja. Karena memang dari basicnya juga menyatukan prinsip, ide, gagasan, visi misi dengan orang baru tuh nggak semudah kayak apa gitu. Ya kita bertiga aja. Dari kertas. Iya. Armada itu kertas dulu namanya. Baru ganti nama jadi Armada. 2 tahun. Jalan, kuncinya apa? Selain visi itu. Ego ada kan? Kepala beda-beda kalau isunya Iya. sekarang apa yang membuat tetap solid Armada? Walaupun sempat kemarin kami 3. Gue pengen jawab komedi lagi jangan. Sebenarnya lebih kepada ini sih. Sebenarnya lebih kepada tanggung jawab dan apa ya disebutin. Dan gini maksudnya kita bertiga tuh membangun Armada sampai titik ini tuh susah gitu. Jadi sebelum ada apa-apa misalnya aduh udah deh ini deh. Kita mikirin yang dulu. Ini susah nih kita bangunnya sama-sama gitu. Masa cuman gara-gara ego doang. Iya gitu, kan banyak gitu. Kita juga, maksudnya kan banyak, maksudnya kita banyak lah, maksudnya musisi-musisi yang di luar sana tuh yang karena ego mereka pecah segala macam. Kita nggak mau kayak gitu, jadi kita mikirin ini berjuangnya udah susah gitu. Masa cuman gara-gara hal sepele doang jadi gimana? Itu sih sebenarnya, sama tanggung jawab sih. Karena kan kita di sini membangunnya dari awal kita kan bertanggung jawab. Yang pertama tuh pasti bertanggung jawab ya kepada orang-orang terdekat kita. Dan yang paling utama itu tanggung jawab kita kepada para fans Armada gitu. Itu tanggung jawab yang harus kami emban bertiga sekarang gitu. Tapi pernah nggak sih selama 15 tahun pernah kepikiran vakum atau ada Enggak. Udah kita udah divakumkan kan? Udah 2 vakum, tahun kan? udah 2 tahun cukup ya. Pandemi kan kita divakumkan semua kan? Pandemi biar kemana situasi. Vakumkan semua. Nggak pilih-pilih itu, semua vakum. Kalau boleh flashback perjalanan kan nggak mudah ya, 2 tahun. Apa guratan cerita yang paling menarik dari kalian ketika datang ke Jakarta? Segala macam liku-liku sih udah alhamdulillah udah pernah ngerasain. Dari yang susah, dari yang titik paling terendah juga alhamdulillah udah pernah ngerasain gitu. Cuman nyambung sama pertanyaan yang tadi, kenapa kayak tinggal bertiga loh, ini emang masih mau diterusin gitu. Ada satu hal yang buat gue pribadi dan anak-anak juga merasakan hal yang sama, itu tuh lebih dari segalanya. Kayak kita sering kali ketemu orang gitu yang umurnya jauh lebih muda daripada kita gitu.
Terus dia cerita bahwa dia suka sama Armada, dengerin Armada tuh dari usia remaja, dari SMP, malah ada yang dari SD gitu. Lalu dia besar dengan lagu-lagu Armada, bukan hanya denger doang gitu, bukan hanya cuman kayak nemenin dia pas seneng-seneng doang, tapi pada saat dia lagi down, dengerin lagu Armada, ada kisah hidup yang menginspirasi, memotivasi gitu. Ada salah satu contoh nih, gue ceritain, sahabatnya Mai, ada ceritanya pernah kerja di kilang minyak di tengah laut. Lalu mereka setiap pagi, setiap hari memulai semua aktivitas mereka tuh dengan doa dulu. Jadi ya pagi-pagi tuh ngumpul semua doa, lalu nyanyi lagu pergi pagi pulang pagi, beres itu lanjut kerja. Itu kan bukan secara materi gue nggak dapet. Orang mereka nyanyi sendiri di sana istilahnya gitu. Kalau mereka dengerin lagunya gue dapet secara materinya. Tapi batinnya tuh lagu itu bisa bikin orang semangat dari yang tengah laut kan, di tengah laut yang ada sisi yang kangen sama orang di rumah, capeknya apa segala macam. Tapi pas denger lagu itu jadi anthemnya, semangat lagi mereka kerja. Nah hal-hal yang kayak gitu tuh yang bikin kita jadi kayak, kalau alhamdulillah sampai sekarang nggak ada kepikiran untuk bubar, untuk vakum, untuk apa gitu, nggak ada. Apalagi gue kalau kepikiran untuk solo juga enggak. Dari kecil gue udah di Solo soalnya, lahirnya di Solo. Teman-teman, satu pertanyaan terakhir, oke? Oke, Kak Rizal, mungkin 15 tahun ini ada vibes yang berubah nggak sih dari Armada, atau tetap mempertahankan dari Vibes berubah dengan 3 personil aja, bikin perbaharuan apa gitu, atau memang Perubahan. bertahan dengan Perubahan udah punya keluarga semua. perubahan fisik pasti, power udah nggak ini dulu, apalagi sempet vakum Perjalanan jauh. 2 jam, Stamina masih 2 jam, 2 tahun. 2 tahun lebih. Kemarin kita terakhir perjalanan darat 5 jam aja udah lumayan, aduh gitu. Ya Allah, udah mulai ngerasain yang gitu-gitu. Tapi alhamdulillah masih punya spirit yang sama gitu. Karena ada beberapa, Indonesia ini kan luas banget ya. Kalau dulu Kang Arman sempat punya statement, Arman Maulana, Gigi sempat punya statement, Gigi tuh pengen tur kecamatan. Itu beneran banget, karena Indonesia ini luas banget gitu. Dari kecamatan satu kecamatan yang lain aja tuh ada di beberapa tempat yang gedenya banget-bangetan gitu. Makanya orang rebutan kursi kan. Terus jadi memang ya alhamdulillah masih banyak tempat yang harus didatangi, masih banyak keluarga-keluarga baru yang harus disambangi gitu, silaturahim. Jadi memang ya bismillah, insyaallah ini jadi salah satu wasilah bisa ketemu sama teman-teman yang lama tidak ketemu sama Armada, dan jadi wasilah juga ketemu sama orang-orang yang belum pernah ketemu Armada tapi pengen nonton live-nya Armada. Jadi datang ke konsernya Armada nanti insyaallah. Yang terakhir dong, Mbak Ibu, kalau boleh tahu pesan yang ingin disampaikan apa untuk konser 15 tahun ini dari Armada sendiri? Nggak ada pesan yang muluk-muluk sih ya, cuman pengennya gue tuh sebenarnya kalau secara pribadi tuh lagi ngerasain jadi pengen penonton sebenarnya. Sekarang kan festival-festival musik kan banyak banget kan, gue kangen jadi penonton sebenarnya. Alhamdulillah kemarin sempat ngerasain nonton Coldplay di Paris, nggak nyombong, cuma ngasih tahu aja. Nah, gue dapet vibes tuh yang kayak pada saat gue konser tunggal, orang-orang tuh harus punya feel yang sama. Pada saat mereka pulang, mereka punya rasa bahagia, bisa menceritakan ke orang-orang yang nggak nonton. Itu aja sih yang pengen kami dapatkan nanti iya ada oleh-oleh yang dibawa pulang gitu, dan itu oleh-oleh yang baik, yang berkesan gitu. Insyaallah bisa ninggalin pesan yang baik ke penonton semua. Terima kasih banyak teman-teman. Ini foto dulu sebentar karena ini kan ini closing dari Oke. Armada yang telah menyaksikan press conference hari ini.
Terus jangan lupa nantikan konser Armada. Modal yang banyak. Video nih. Nanti kan Armada di inbox. Sahabat video. Teman-teman semua, Sahabat video ya Bang ya. ya sebelumnya teman-teman media terima kasih banyak dari hati yang paling dalam. Terima kasih. Mohon diinformasikan, mohon disebarluaskan informasi ini, dan sahabat video, teman-teman semua yang nonton ini, Armada akan melakukan konser tunggal. Insya Allah kick off pertama di kota pertama tanggal 8 Oktober 2022 di kota Medan. Kota selanjutnya insya Allah akan menyusul informasinya. Jadi sahabat video semua, apalagi yang di Medan, sampai ketemu tanggal 8 Oktober 2022. 2022. Terima kasih banyak teman-teman, sekali lagi terima kasih. Oke.